Ya pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Ya pemirsa, banjir yang terjadi selama sepekan terakhir kembali melanda sejumlah desa di Kabupaten Lampung Selatan. Ratusan hektar sawah terendam banjir akibat curah hujan tinggi dan rusaknya infrastruktur pengendali air. Masyarakat menilai Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS lamban menanggapi aduan warga yang sudah disampaikan sejak 3 tahun terakhir. Dalam sepekan banjir merendam sedikitnya 5 desa di Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Di antaranya Desa Bandan Hurip, Desa Pematang Biru, Desa Bumi Restu, dan Desa Tanjung Jaya. Desa Bandan Hurip sekitar 600 hektar sawah terendam banjir. Petani terancam gagal panen setelah klep pintu air dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi. Kerusakan pintu air tersebut sudah terjadi selama 3 tahun dan berulang kali diajukan ke pihak terkait, terutama Balai Besar Wilayah Sungai, namun belum ada perbaikan menyeluruh. Di Desa Pematang Baru, tanggul sungai kembali jebol, padahal tanggul sempat diperbaiki pada tahun lalu. Warga menilai tinggi tanggul tidak memadai sehingga mudah jebol saat curah hujan tinggi. Sementara itu di Desa Bumi Restu kondisi serupa juga terjadi. Pemerintah daerah telah menurunkan alat berat untuk melakukan perbaikan darurat. Sedangkan di Desa Tanjung Jaya tanggul mengalami longsor dan memerlukan penanganan segera. Akibat banjir ini petani terpaksa melakukan panen lebih awal. Kerugian ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan sebagian petani terancam kehilangan hasil panen sepenuhnya. Masyarakat menyebut sejak 6 bulan sebelum banjir terjadi, kerusakan tanggul dan pintu air sudah dilaporkan. Namun hingga banjir terjadi belum ada tindakan nyata dari pihak Balai Besar. Ya seharusnya panennya bagus ya, bisa 1 hektar itu bisa 3 ton, maka sekarang ya bahkan cuma 3 karung, 2 karung, jadi sangat memprihatinkan sekali. Bakal ada yang benar-benar gagal panen, ada yang sudah tanam juga akhirnya nggak bisa. Petani meminta Balai Besar Wilayah Sungai segera turun ke lokasi untuk melakukan perbaikan menyeluruh agar banjir tidak terus berulang setiap tahunnya. Sementara itu pemerintah daerah terus melakukan pengawasan, menurunkan alat berat, segera mendata warga dan lahan pertanian yang terdampak banjir. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Heri Afriansyah melaporkan. Ya pemirsa, kabar duka datang dari keluarga besar Polresta Bandar Lampung, Bribda Helmi Afriansyah. Anggota Satuan Samata Bayangkara Polresta Bandar Lampung meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas di depan Garu Karuas Jalan Pagar Alam, Kelurahan Gunung Agung, Langkapura, Bandar Lampung pada Minggu 4 Januari 2026 pada pukul 4 pagi. Bribda Helmi Afriansyah meninggal dunia setelah mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan tunggal, menabrak gazebo dan tiang listrik di depan Gaharu Karuas Jalan Pagar Alam, Bandar Lampung. Dalam kecelakaan itu, 1 meninggal dan 3 penumpang lainnya selamat. Pemilik Gaharu Karuas, Wirawan Saputra, mengatakan dirinya kaget mendapatkan kabar dari karyawan tentang kecelakaan tersebut. Menurut Wirawan, dirinya mendapat kabar melalui telepon dari karyawan bahwa ada mobil Innova hitam BE1281TP dengan 4 orang di dalamnya mengalami laka lantas di depan tempat usahanya. Sandri, paman korban, mengenang keponakannya sebagai sosok yang sangat baik di mata keluarga. Ia mengaku terkejut begitu mendapat kabar laka lantas yang merenggut jiwa keponakannya. Lebih lanjut, Sandri atas nama keluarga korban menyampaikan terima kasih atas doa dan bantuan semua pihak, dari proses evakuasi hingga selesainya pemakaman. Muhammad Afan Pratama, teman sekelas korban di SMPN 2 Bandar Lampung, di sela-sela takziah di rumah duka menyampaikan bahwa almarhum adalah sosok orang baik, berteman kepada siapa saja, tidak pilih-pilih teman dan suka menolong teman.
Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai, menghadiri pemakaman Bribda Helmi Apriansyah, korban laka lantas yang dimakamkan di TPU Alam Huda, Segala Mider, Bandar Lampung, pada Minggu 4 Januari 2026. Sebelum dimakamkan, Bribda Helmi Apriansyah disolatkan di Masjid Al-Musa di dekat kediaman korban. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai beserta staf dan jajaran mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Bribda Helmi Apriansyah. Kapolresta mendoakan semoga almarhum husnul khotimah, diampuni segala dosa, diterima semua amal ibadah dan diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapolresta juga berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan saat pemakaman. Kapolresta mendekati orang tua korban. Atasan almarhum Bribda Helmi Apriansyah tersebut tampak sedih setelah kehilangan salah satu anggota terbaiknya tersebut. Tampak ibu almarhum Bribda Helmi menangis terseduh-seduh di pemakaman. Proses pemakaman yang dilakukan secara militer turut dihadiri rekan-rekan korban. Petugas upacara pemakaman Insan Bayangkara dengan seragam lengkap berjejer rapi di lokasi pemakaman hingga penghormatan terakhir kepada korban dilakukan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, arus balik hari terakhir libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Pelabuhan Bangkauheni Lampung ramai. Pada umumnya, para pemudik yang didominasi kendaraan roda 4 dan roda 2 memilih melakukan perjalanan sejak pagi hari, karena Senin besok sudah kembali beraktivitas normal. Berdasarkan pantauan pada Minggu arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Pelabuhan Bangkauheni terlihat ramai lancar. Para calon penumpang menggunakan kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2 terlihat sejak pagi silih berganti datang ke pelabuhan untuk dapat menyeberang ke Pulau Jawa. Pemudik yang mendominasi rombongan keluarga ini memilih melakukan perjalanan pulang ke daerah asal pada Minggu pagi karena Senin besok sudah kembali beraktivitas normal. Meski terjadi keramaian, para pemudik hanya perlu menunggu proses bongkar muat untuk dapat masuk ke dalam kapal feri. Berdasarkan data PT ASDP Cabang Bangkauheni, jumlah penumpang yang menyeberang menuju Merak, Banten pada tanggal 3 Januari mencapai 40.000 orang. Jumlah kendaraan roda 4, 4.000 unit, roda 2, 2.000 unit. Kami dari Tapanuli mau ke Bogor. Dalam rangka apa ini? Biasa mudik Nataru lah. Mudik Nataru. Ya memang ada beberapa alternatif ya, mungkin belum juga puncak ya kalau pagi seperti ini. Kemudian yang kedua karena besok itu kan udah jadwal kerja ya. Jadi memang kita target bisa sampai tidak terlalu malam lah. Mau ke Merak. Oh, dalam rangka Kerja. kerja. Ini memang habis liburan atau gimana Mbak ceritanya? Liburan ya. Baru pulang liburan ya? Memang rumah di Lampung? Lampung. Berarti memang kita ngejar berangkat jam segini karena apa? Udah kembang biar gak gede. Oh, biar terus? Mau biar sebentar aja. Besok kerja ya? Iya. Pada arus balik libur Natal ini, PT ASDP Cabang Bangkauheni rata-rata mengoperasikan 33 unit kapal dengan total trip mencapai 100 trip per harinya. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Heri Afriansyah melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, jajaran Polsek Terusan Nyunyai, Polres Lampung Tengah mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada Selasa 30 Desember 2025 sekitar pukul 2 dini hari. Peristiwa tersebut terjadi di perumahan 2 PT Gunung Madu Pension, Kampung Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nyunyai, Lampung Tengah. Kapolsek Terusan Nyunyai AKP Daniel Hamidi mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Ali Syahendra menjelaskan dari kasus tersebut pihaknya mengamankan seorang tersangka yang masih di bawah umur berinisial AWM 15 tahun. Ditambahkan Kapolsek mengungkapkan kasus berawal dari laporan korban
DR 34 tahun, seorang karyawan swasta yang tinggal di perumahan 2 GMP, mendapati kondisi rumahnya dalam keadaan berantakan saat pulang ke rumah. Kasur dan lemari acak-acakan, ventilasi jendela terbuka, serta tas milik istrinya terbuka dan tergeletak di atas kasur. Setelah diperiksa, uang tunai sebesar 2 juta yang disimpan di dalam tas hilang. Korban langsung melapor kepada pihak Satpam GMP. Dari hasil pengecekan dan pengembangan awal, petugas keamanan berhasil mengamankan seorang remaja yang dicurigai sebagai pelaku. Menindaklanjuti laporan kejadian tersebut, tim TKP 308 Presisi Polsek Terusan Nyunyai segera mendatangi TKP dan mengamankan pelaku. Kini pelaku berikut barang bukti telah diamankan di Mapolres Terusan Nyunyai guna proses lebih lanjut. Dari Lampung Tengah, tim liputan Garuda TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kondisi jalan raya dari arah Pertigaan Ratu di Balau, Waihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, hingga menuju pertigaan Jalan Raya Cudu, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, dikeluhkan pengguna jalan. Kondisi jalan raya dari arah Pertigaan Ratu di Balau, Waihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, hingga menuju pertigaan Jalan Raya Cudu, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, dikeluhkan pengguna jalan. Sepanjang jalan terdapat banyak lubang dengan ukuran bervariasi yang membahayakan keselamatan pengendara, khususnya kendaraan roda 2. Di depan Rumah Sakit Airan Raya, terlihat lubang cukup dalam dan berada di tengah jalan, sehingga beresiko menyebabkan kecelakaan. Untuk mengantisipasi kecelakaan, warga sekitar terpaksa memasang tanda peringatan seadanya di tengah jalan berlubang. Tanda tersebut berupa kayu, plastik merah putih, hingga ember berisi semen agar pengendara lebih waspada dan berhati-hati saat melintas. Sementara itu, Kepala Desa Waihui, Muhammad Yani, mengatakan bahwa ruas Jalan Waihui Raya Cudu, Sukarame merupakan jalan tanggung jawab Provinsi Lampung. Dari Lampung Selatan, tim liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung mencatat tingkat hunian hotel bintang selama libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026 berada pada level tinggi. Rata-rata okupansi hotel bintang mencapai 85%. Bahkan sejumlah hotel dilaporkan menembus angka 90 hingga 100%. Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung mencatat tingkat hunian hotel bintang selama libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026 berada pada level tinggi. Rata-rata okupansi hotel bintang mencapai 85%. Bahkan sejumlah hotel dilaporkan menembus angka 90 hingga 100%. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, Adian Syah, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mengantongi data final kunjungan wisatawan secara menyeluruh. Pasalnya, pendataan masih menunggu laporan resmi dari hotel dan pengelola destinasi wisata. Menurut data yang dihimpun dari Dinas Pariwisata, sejauh ini baru mencakup hotel berbintang, sementara hotel non-bintang seperti penginapan belum masuk dalam pendataan resmi. Sementara untuk kunjungan ke destinasi wisata, Adian Syah mengakui terjadi peningkatan dibanding hari biasa. Namun ia belum berani menyebutkan angka persentase kenaikan secara pasti karena data real masih dalam proses pengumpulan. Ia mencontohkan salah satu destinasi wisata baru yang dilaporkan mampu menarik hingga 10.000 pengunjung dalam satu hari. Hingga saat ini jumlah kunjungan harian ke destinasi tersebut masih berkisar di angka 5.000 orang. Dari Bandar Lampung, tim liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, wisata alam Wai Gunung Batu atau yang lebih dikenal dengan Wai Mios menjadi salah satu destinasi alam pilihan masyarakat di akhir libur panjang Natal dan Tahun Baru. Tempat wisata yang berada di Dusun Gunung Batu, Desa Pampangan, Kecamatan Tataan, Kabupaten Pesawaran, menjadi pilihan masyarakat karena jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dari Bandar Lampung. Wisata alam Wai Gunung Batu atau yang lebih dikenal dengan Wai Mios menjadi salah satu destinasi alam pilihan masyarakat di akhir libur panjang Natal dan Tahun Baru. Objek wisata ini menawarkan panorama alam yang masih asri dan alami, jauh dari sentuhan wisata buatan. Pengelola wisata Wai Gunung Batu, Depis, mengatakan konsep utama yang diusung adalah wisata alam natural.
Pengunjung diajak menikmati suasana pegunungan dengan lingkungan yang masih terjaga dan udara yang sejuk. Tempat wisata yang berada di Dusun Gunung Batu, Desa Pampangan, Kecamatan Tataan, Kabupaten Pesawaran, mulai menarik minat wisatawan dari berbagai daerah. Selain pengunjung lokal dari Pesawaran dan Bandar Lampung, wisatawan dari luar daerah seperti Bandung juga tercatat pernah berkunjung ke lokasi tersebut. Untuk menuju lokasi, pengunjung dapat menempuh rute dari arah Tataan melalui Tugu Pengantin. Dari perempatan, pengendara diarahkan mengambil jalur kiri menuju ke Dondong. Akses alternatif lainnya dapat dilalui melalui Desa Sukamarga, tepatnya di sekitar minimarket. Kemudian melintasi Desa Sukadadi hingga tiba di kawasan Gunung Batu. Waktu tempuh dari Bandar Lampung sekitar 1 jam dengan perjalanan santai. Dari Pesawaran, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Kait dengan RUU perampasan aset yang Live dari Sarinah dan Menara Garuda. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengalokasikan anggaran 91 miliar rupiah dari APBD 2026 untuk gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Diketahui akhir tahun 2025 kemarin, Pemkab Lampung Selatan memberi kado manis kepada 5.792 orang dengan resmi diangkat sebagai PPPK paruh waktu. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Lampung Selatan, Wahidin Amin, mengatakan kebijakan gaji berpedoman pada Diktum ke-19, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK paruh waktu. Menurutnya, Meme Domani, aturan tersebut Pemkab Lampung Selatan mengalokasikan anggaran 91 miliar untuk bayar gaji 5.792 PPPK paruh waktu. Dijelaskan angka itu meningkat signifikan dibandingkan gaji tenaga honorer atau tenaga harian lepas sukarela Pemkab Lampung Selatan tahun 2025 yang hanya sekitar 41 miliar rupiah. Menurut Wahidin, perubahan status tenaga non-aparatur sipil negara menjadi PPPK paruh waktu membawa konsekuensi besar terhadap struktur pembiayaan daerah. Jika sebelumnya gaji tenaga non-ASN bersumber dari dana BOS, BOK maupun Badan Layanan Umum Daerah, maka setelah diangkat menjadi PPPK paruh waktu, seluruh gaji menjadi tanggung jawab APBD. Wahid menyebut selain gaji pokok, PPPK paruh waktu juga mendapatkan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta tunjangan keagamaan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal meninjau langsung Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk untuk memastikan penguatan layanan kesehatan strategis bagi masyarakat Lampung. Salah satu fokus utama yakni mengatasi keterlambatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selama ini, keterbatasan fasilitas dan tenaga ahli forensik menjadi kendala utama dalam proses hukum dan pemulihan korban. Rumah Sakit Abdul Muluk membuat khusus forensik. 2026 Rumah Sakit Abdul Muluk punya fasilitas LASI. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal meninjau langsung rumah sakit terbesar milik pemerintah, yakni Rumah Sakit Daerah Abdul Muluk. Dirinya ingin memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Provinsi Lampung tidak mengalami kendala. Saat ini Provinsi Lampung baru memiliki 4 fasilitas forensik, 2 di RS Bayangkara dan 2 di RSUD AM yang harus melayani seluruh kasus kriminalitas dan kekerasan. Beban kerja yang tinggi mengakibatkan antrian panjang bagi para pencari keadilan. RSUD AM akan menambahkan dan memperkuat fasilitas serta tenaga medis di bidang forensik pada tahun 2026. Tujuannya agar korban mendapatkan penanganan yang lebih cepat, tepat, dan berkeadilan. Selain itu, kabar baik lainnya hadir untuk kesehatan mata.
Fasilitas LATIK akan segera diresmikan sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin terbebas dari ketergantungan kacamata. Layanan ini ditargetkan resmi beroperasi pada Februari 2026. Langkah ini diambil mengingat tingginya minat masyarakat, mulai dari usia muda hingga dewasa, yang menyadari bahwa kesehatan mata adalah investasi jangka panjang. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung resmi menerapkan kebijakan tunda bayar pada APBD 2025. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, memberikan penjelasan bahwa target PAD Provinsi Lampung tahun 2025 di angka 4,22 triliun lebih, namun realisasinya hanya di angka 3,37 triliun lebih atau di 79,95%. Slamet merinci memang tidak seluruh sektor mengalami penurunan. Beberapa justru menunjukkan performa yang cukup mengembirakan, yaitu retribusi daerah senilai 473,9 miliar lebih atau 103,3%. Lain-lain PAD yang sah yaitu 221,55 miliar lebih atau 106,49%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu 27,35 miliar lebih atau 99,09%. Disebutkan Slamet pajak daerah jadi titik lemah. PKB paling rendah dari total 2,65 triliun lebih pendapatan pajak daerah. Terdapat ketimpangan capaian antar komponen pajak. Pajak kendaraan bermotor yaitu 691,37 miliar atau 42,41%. Biaya balik nama kendaraan bermotor yaitu 391,49 miliar atau 113,48%. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu 861,40 miliar atau 107,68%. Lalu pajak air permukaan yaitu 9,38 miliar atau 98,38%. Pajak rokok yaitu 695,39 miliar atau 94,09%. Pajak alat berat yaitu 2,20 miliar atau 220,48%. Dan obsen pajak MBLB yaitu 1,59 miliar atau 77,93%. Dijelaskan bahwa PKB menjadi penyebab utama tidak tercapainya target PAD. Penurunan drastis terjadi pada kelompok kendaraan pribadi dan kendaraan niaga. Realisasi pendapatan yang hanya 79,95% membuat Pemprov Lampung harus menerapkan kebijakan tunda bayar. Kebijakan ini terkait pembayaran sejumlah kegiatan operasional belanja pihak ketiga serta kewajiban anggaran lainnya. Slamet menambahkan bahwa keputusan tersebut diambil agar arus kas daerah tetap stabil sambil menunggu pergeseran anggaran dan pendapatan masuk pada tahun berikutnya. Lebih lanjut, Slamet mengurai strategi pemulihan pendapatan 2026, diantaranya digitalisasi penuh layanan pajak, perluasan gerai dan pelayanan jemput bola, evaluasi besar-besaran kinerja UPTD Samsat, integrasi data kendaraan dengan kepolisian dan leasing, serta edukasi kesadaran pajak. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Universitas Lampung dan Universitas Teknokrat Indonesia masuk dalam 15 kampus terbaik di Indonesia, hasil pemeringkatan Uniranks 2025. Daftar ini menarik perhatian kalangan akademisi dan bisa menjadi rujukan penting bagi calon mahasiswa dan orang tua yang tengah mempersiapkan pilihan perguruan tinggi untuk jenjang pendidikan berikutnya. Uniranks merupakan direktori pendidikan tinggi global yang melakukan peringkatan universitas berdasarkan indikator digital dan visibilitas daring. Beberapa aspek yang dinilai meliputi kualitas dan peringkat situs web resmi kampus, jumlah kunjungan pengguna hingga kekuatan konten digital yang mencerminkan reputasi, popularitas, serta aksesibilitas institusi di tingkat nasional maupun global.
Pada era digital seperti saat ini, indikator tersebut menjadi semakin relevan karena mencerminkan keterbukaan informasi, adaptasi teknologi, dan daya saing global universitas. Berdasarkan pemeringkatan Uniranks 2025, terdapat 15 kampus terbaik di Indonesia yang dinilai unggul dalam berbagai aspek. Kampus-kampus ini tidak hanya dikenal karena kualitas pendidikannya, tetapi juga karena kontribusinya dalam riset, pengabdian masyarakat, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi globalisasi. Kampus terbaik di Indonesia versi Uniranks 2025, Universitas Indonesia menempati posisi teratas sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia. UI dikenal memiliki reputasi akademik yang kuat, didukung oleh berbagai program studi unggulan, penelitian berskala internasional, serta jaringan alumni yang luas. Yang kedua, Universitas Gadjah Mada juga masuk dalam daftar teratas berkait perannya sebagai perguruan tinggi dengan komitmen kuat terhadap Tridharma Perguruan Tinggi. UGM unggul dalam pengembangan riset berbasis kearifan lokal, pengabdian kepada masyarakat, serta inovasi digital yang menjangkau publik luas. Yang ketiga, Universitas Telkom menunjukkan keunggulannya sebagai kampus berbasis teknologi dan industri kreatif dengan fokus pada teknologi informasi, bisnis digital, dan komunikasi. Telkom University dinilai berhasil membangun reputasi digital yang kuat serta relevan pendidikan dengan kebutuhan industri masa kini. Yang keempat, Institut Teknologi Bandung, ITB, tetap menjadi ikon pendidikan teknik dan sains di Indonesia. Keunggulan ITB terletak pada kualitas riset, inovasi teknologi, serta kontribusi nyata dalam pembangunan nasional. Aktivitas akademik dan riset ITB yang banyak dipublikasikan secara daring turut memperkuat visibilitas global kampus ini. Yang kelima, Universitas Erlangga dikenal unggul dalam bidang kesehatan, hukum, dan ilmu sosial. Dukungan riset yang konsisten, kolaborasi internasional, serta keterbukaan informasi akademik menjadikan Unair layak masuk jajaran kampus terbaik Indonesia. Yang keenam, Universitas Bina Nusantara (BINUS) menonjol sebagai kampus swasta dengan kekuatan pada inovasi digital, kewirausahaan, dan jaringan industri. BINUS dinilai berhasil memanfaatkan platform digital untuk mendukung pembelajaran modern dan meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja global. Ketujuh, Universitas Brawijaya memiliki reputasi kuat dalam bidang pertanian, ekonomi, dan ilmu sosial. Universitas Brawijaya dikenal aktif mengembangkan riset, terapan, dan publikasi ilmiah yang mudah diakses secara digital, sehingga mendukung penilaian Uniranks. Yang kedelapan, Universitas Diponegoro menunjukkan keunggulan dalam pengembangan riset lingkungan, teknik, dan kebijakan publik. Undip juga konsisten membangun citra digital yang informatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kesembilan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menjadi persentase kampus swasta berbasis nilai keislaman yang mampu bersaing secara nasional. UMSU dinilai aktif mengelola konten digital akademik dan pengabdian masyarakat, sehingga memperluas jangkauan reputasinya. Yang ke-10 ada Universitas 11 Maret, dikenal dengan kekuatan riset interdisipliner dan keterlibatan aktif dalam isu-isu sosial. UNS juga menunjukkan komitmen tinggi terhadap transparansi informasi akademik melalui platform digital. Yang ke-11 ada Universitas Lampung (Unila), berperan penting dalam pengembangan pendidikan dan riset di wilayah Sumatera. Keaktifan Unila dalam publikasi daring serta penguatan jejaring regional menjadikannya layak masuk daftar kampus terbaik. Ke-12, Institut Pertanian Bogor memiliki reputasi internasional dalam bidang pertanian, pangan, dan biosains. IPB unggul dalam riset berkelanjutan dan inovasi teknologi pertanian yang banyak diakses melalui platform digital. Ke-13, Universitas Teknokrat Indonesia yang berdomisili di Lampung itu dikenal sebagai kampus yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pendidikan vokasi. Pendekatan praktis dan digitalisasi pembelajaran menjadi nilai tambahan kampus ini. Ke-14, Institut Teknologi 10 November unggul dalam bidang teknik, maritim, dan inovasi teknologi. ITS aktif mempublikasi riset dan inovasi secara daring sehingga memperkuat visibilitas globalnya. Ke-15, Universitas Pajajaran
melengkapi daftar kampus terbaik Indonesia dengan kekuatan di bidang ilmu kesehatan, hukum, dan komunikasi. Unpad dinilai konsisten membangun reputasi akademik dan digital secara seimbang. Meskipun Uniranks tidak secara khusus mengukur kualitas akademik seperti sitesi, riset, atau kualifikasi dosen, pemeringkatan ini tetap relevan sebagai indikator reputasi digital dan aksesibilitas global kampus. Hal ini sejalan dengan tuntutan era pendidikan modern, di mana kehadiran digital menjadi bagian penting dari citra institusi. Rektor Universitas Teknokrat Indonesia, Dr. H.M. Nasrullah Yusuf bangga atas pencapaian ini. Ia berharap ke depan prestasi teknokrat dalam pemeringkatan global ini semakin baik. Ia meminta raihan ini bisa menjadi tolak ukur untuk pengembangan kampus di masa mendatang. Nasrullah juga berharap pemeringkatan ini semakin memotivasi sivitas akademik teknokrat bisa lebih baik. Dari Jakarta, Lampung, Garuda TV melaporkan. Ya demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.